Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli sofa wa sahbi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa, terlebih dahulu marilah kita menata hati kita, membenarkan niat kita berkumpul, mentawajuhkan hati kita semata kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Kemudian terus menaik hingga para aulia, para ulama, wali songo, para tabi'in, masyayikh as-sufiyah, para sahabat-sahabat Nabi, khususnya Khulafaur Rasyidin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, man an'amallahu alaihi fasyakara wabtalahu fasabara wa asa'a fastaghfara dakhalal jannah min ayyi babin sya'a. Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, siapa yang diberi nikmat oleh Allah, lantas ia bersyukur, ditimpa musibah bala, diuji oleh Allah, kemudian ia mampu bersabar, dan ketika ia berbuat kejahatan, melakukan kesalahan, kemudian segera ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dakhalal jannah min ayyi babin sya'a, ia dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang ia inginkan. Saudara-saudaraku, dari wasiat Nabi yang singkat ini, inilah kondisi seorang mukmin. Orang mukmin adalah ia yang ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika diuji, ketika ditimpa musibah bala, ia bersabar. Dan ketika melakukan kesalahan, segera ia bertaubat kepada Allah dengan memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, tentu kita semua ingin berharap
menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena dengan kita pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, Allah akan terus menambah nikmat-nikmat tersebut. Setidaknya ada 3 langkah, ada 3 cara yang harus dimiliki agar seseorang pandai bersyukur kehadirat Allah. Yang pertama, ia harus membangun kesadaran diri bahwa segala apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini telah disediakan oleh Allah. Allah telah memberikan sarana dan prasarana kepada kita. Apa yang kita perlukan dalam hidup ini sudah diberikan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah. Dan itu menurut takaran Allah. Itulah yang terbaik. Yang kedua, membangun kesadaran bahwasannya kita tidak pernah tidak mendapatkan limpahan, curahan, rahmat, dan nikmat Allah. Tak sedetik pun, tak sekejap pun, Allah tidak melimpahkan rahmatnya kepada kita. Tak sekejap pun, Allah tidak pernah tidak memberikan nikmatnya kepada kita. Mungkin karena saking banyaknya nikmat Allah yang kita nikmati sejak kita di dalam kandungan hingga kita mati nanti, sehingga menjadikan kita lupa untuk bersyukur kehadirat Allah. Di dalam surat Ibrahim ayat 34, Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Dia Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan. Apa yang kalian minta telah diberikan oleh Allah. Dan jikalau kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, la tuhsuha, niscaya sampai kapanpun kamu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Ayat ini ditutup, innal insana lazalumun kafar. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah ketiga, yang harus terus dipupuk, dibangun kesadaran agar seseorang menjadi orang yang pandai bersyukur, adalah terus-menerus membangun kesadaran bahwa segala apa yang telah ditakdirkan oleh Allah atasnya, itulah yang terbaik. Ketika
kesadaran kita baik bahwa khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruknya takdir itu dari Allah. Tentu orang yang berkesadaran baik melihat segala apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang dilihat adalah yang mentakdirkan, bukan bentuk takdirnya. Dan sekali-kali Allah tidak pernah bermaksud tidak baik atas setiap takdir yang ditimpahkan kepada hamba-hambanya. Dari situlah manusia yang berkesadaran baik pasti ia pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap takdir yang dialaminya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam salah satu keterangan Allah pernah mewahyukan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, ya Musa, ushkurni haqqa syukri. Hai Musa, bersyukurlah kamu kepadaku dengan benar-benar syukur. Faqal, kemudian Nabi Musa menjawab, ya Rabbi, kaifa ashkuruka haqqa syukrik? Walaysa min syukrin ashkuruka bihi illa wa anta an'amta bihi alayya. Wahai zat yang mengatur hidupku, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu dengan sebenar-benar syukur? Dan tidaklah aku bersyukur kecuali engkau memberikan nikmat kepadaku. Aku tidak bisa bersyukur kepadamu dengan sebenar-benar syukur. Karena aku bisa bersyukur itu sudah nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Faqal, kemudian Allah berfirman, ya Musa, syakartani haqqa syukri hina alimta anna dzalika minni. Wahai Musa, engkau benar-benar telah bersyukur kepadaku dengan syukur yang sebenarnya. Ketika engkau tahu, ketika engkau mengerti bahwa semua itu dariku. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari riwayat Nabi Musa ini kita menjadi tahu bahwa ketika lisan kita mampu berucap alhamdulillah, dorongan untuk mengucapkan itu, kemampuan lisan berucap alhamdulillah itu juga nikmat yang harus disyukuri. Ketika kita mendapatkan nikmat setelah kita makan, minum, terasa nikmat, terasa lezat, kita mengucap alhamdulillah. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu juga nikmat yang harus disyukuri. Yang pada intinya adalah kita benar-benar tidak akan pernah mampu bersyukur
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemampuan, dengan kesadaran Nabi Musa yang tidak mampu bersyukur, itulah syukur. Oleh karena itu, melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, marilah kita terus upaya mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena teramat banyak nikmat-nikmat Allah. Teramat banyak kenikmatan yang kita nikmati. Kebahagiaan yang telah kita rasakan. Kegembiraan yang kita rasakan dibanding derita, ketidakenaan, kesedihan, dan seterusnya. Jika kita mau menghitung itu semua, niscaya amat sedikit hal yang tidak enak. Saudara-saudaraku, semoga melalui wasiat Nabi ini, Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya, kapanpun dan dimanapun. Ja'alanallahu wa iyyakum minasyakirin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.